بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وعلى جميع أمته إلى يوم القيامة. Amma ba'du, para jamaah hadirin, hadirat, peserta PKD, ikhwani, akhwati, begitu pula kepada pimpinan PKD dan seluruh jajaran pengurusnya, Ustadzah Afifah Junaina, beserta seluruh yang berjuang dalam lembaga ini yang merupakan ribatun fi sabilillah. Karena ini kembali mengajak kita semua untuk bersatu, berpegang kepada tali Allah, mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, membangun kehidupan kita sesuai dengan derap langkah alam raya dan seluruh isinya, yang semuanya dengan sunnah-sunnah dan norma-normanya benar-benar sujud di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya akan berbicara pada Bapak Ibu-ibu sekalian hal yang sederhana melalui surah yang sering kita baca, tapi di dalamnya terdapat pokok ajaran kita yang menghubungkan kita dengan seluruh alam raya dan isinya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita petunjuk bimbingan sesuai dengan tatanan hukum yang penuh keseimbangan yang telah dapat memelihara keseimbangan dan keharmonian alam raya dan seluruh isinya. Ini betul-betul mesti kita pahami, agar kita tidak merasa dengan tuntunan Allah dan kitabnya seolah-olah merupakan sesuatu yang asing dari kehidupan kita maupun alam raya. Al-Quran mengajak kita menuju kehidupan yang lebih lurus, yang penuh keseimbangan, yang membangun keharmonian, di mana manusia dipandang merupakan satu keluarga yang berasal dari ayah ibu yang sama, diciptakan dari asal usul yang sama, dan punya kesempatan yang sama. Tidak ada keutamaan bagi seseorang karena nasabnya, kedudukannya, status sosialnya, tapi masing-masing akan mendapatkan tempat di hari akhir sesuai dengan amal yang diperbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Nah, para jamaah sekalian, kita akan menjadikan suratul Ikhlas yang pendek kan sebagai fokus kajian kita. Kita akan melihat bagaimana kandungan, hikmah, tuntunan yang terdapat dalam suratul Ikhlas ini yang kurang mendapatkan perhatian dari kita semua. Nah, pertama-tama kita membaca Al-Fatihah sama-sama, membaca suratul Ikhlas. Kita iringi dengan suratul Falaq dan suratul Nas, ya, agar Allah melindungi kita semua. Demikian pula hati kita, pikiran kita, perilaku kita dari berbagai macam penyimpangan dan penyelewengan.
Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sebelum kita memasuki suratul Ikhlas, saya akan membawakan pengantar di seputar surah ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah dari Abi Sa'ad, meriwayatkan satu hari seseorang menyaksikan salah seorang sahabat sholat malam hingga pagi hari hanya membaca suratul Ikhlas. Jadi suratul Fatihah, kemudian setiap rakaatnya yuraddidu suratul Ikhlas. Sahabat ini terheran-heran. Akhirnya pagi hari datang dia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya melihat fulan sepanjang malam hingga pagi hari mengulang-ulang suratul Ikhlas. Faka'annahu yataqalluha." Seolah-olah dia memandang remeh surat tersebut yang pendek. Yataqalluha diambil dari kata qalil yang artinya memandang remeh. Nabi langsung menjawab, "Walladzi nafsi biyadih," demi yang jiwaku di tangannya. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Suratul Ikhlas ini walaupun terdiri dari beberapa ayat, tapi kedudukannya sama dengan sepertiga Al-Quran. Nah, pertanyaannya, mengapa suratul Ikhlas dapat menduduki sepertiga dari Al-Quran? Agama kita, kalau kita perhatikan, pokok-pokoknya terbagi berapa?
Saya nggak bicara rukun Islam, tidak bicara rukun iman. Tapi kalau kita satukan keseluruhannya dalam pokok-pokok utamanya terbagi berapa? Terbagi 3. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali termasuk yang menegaskan hal ini. Yang pertama At-Tauhid, yang kedua An-Nubuwah, yang ketiga Al-Ma'ad. Yang dimaksudkan dengan At-Tauhid dengan sendirinya merupakan hal-hal yang berhubungan dengan apa? Dengan wahdaniyatullahi tabaraka wa ta'ala. Nah, saya ingin tanya pada Bapak Ibu. Pada saat kita mentauhidkan Allah, atau kita bertanya, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala dimulai keesaannya dengan kita mentauhidkan Allah? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa sebelum kita mentauhidkan diri? Begitu juga sebelum kita membesarkan Allah mengatakan Allahu Akbar, atau kita mensucikan Allah dengan mengatakan Subhanallah, atau memuji Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Besar, Maha terpuji, lagi Maha suci. Oleh karena itu, apa tujuan dari apa? Dari tauhid, baik yang kita ucapkan, baik kembali kepada wawasan kita maupun usaha perjuangan yang kita lakukan. Karena kata wahada yuwahidu itu dalam bahasa Arab mentauhidkan atau mengesakan. Pekerjaan bukan? Usaha pekerjaan kan? Baik itu kembali kepada pikiran kita, kembali kepada keyakinan kita, juga kembali kepada amal pekerjaan yang kita perjuangkan, kehidupan yang kita bangun sesuai dengan nilai-nilai tadi. Betul? Jadi bukan hanya sebatas kita mentauhidkan Allah dengan lisan kita, tapi tauhid ini artinya kita membangun hidup kita sesuai dengan nilai-nilai tauhid. Betul tidak? Oleh karena itu tidak heran kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ya menjadikan suratul Ikhlas ini sebagaimana yang diterangkan Nabi sama kedudukannya dengan sepertiga Al-Quran. Pertama, dia merupakan tafsir lil wujud. Tafsir lil wujud artinya sebagai tafsir yang menerangkan rahasia dan hakikat wujud ini, di mana kita dan seluruh alam raya berasal dari Allah. Kelak kita akan kembali kepada Allah, dan dalam kehidupan kita ini sepenuhnya kita tunduk di bawah hukum-hukum, aturan dan tatanan Allah sebagaimana keadaan langit, bumi dan seluruh isinya. Dan kita bergantung dalam seluruh kehidupan kita sepenuhnya kepada Allah. Walaupun kita sebagai khalifah Allah yang diberikan kebebasan berkehendak sesuai dengan tugas kita, kebebasan beramal, kebebasan memilih, tapi sebagian besar hidup kita ini bukan pilihan kita. Yang kelak akan ditanya oleh Allah di hari kemudian nanti, yang menjadi wilayah pilihan kita yang kita lakukan dengan pengetahuan, kesadaran, tanpa ada paksaan dan bukan dalam keadaan lupa. Itu yang kita akan pertanggungjawabkan. Paham tidak? Kenapa saya katakan bahwa sebahagian besar hidup kita bukan pilihan kita? Saya mau tanya pada Bapak Ibu. Jantung Bapak Ibu yang bekerja di bawah kendali Ibu, apa di bawah kendali Allah? Paru-paru kita, hati kita, kedua ginjal kita, sistem pencernaan kita, kemudian otak kita dengan memori yang Allah berikan, dengan prosesor yang ada pada otak kita, ya, dan semua potensi yang ada pada kita ini.
yang bekerja di bawah sadar kita langsung dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memilih makan yang kita suka, kita kunyah masuk lewat kerongkongan kita, bukan lagi wilayah kita. Oleh karena itu kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita minum, terhadap apa yang kita makan. Kalau sampai kita merusak kesehatan kita dengan apa yang kita minum dan kita makan, ini yang kita akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada pokok pembicaraan kita tadi, bahwa al-ahadiyah keesaan yang Allah perintahkan kepada nabinya untuk diumumkan, dikumandangkan, diproklamirkan di tengah-tengah umat manusia, menduduki kedudukan yang begitu besar dalam agama kita, dan dia merupakan basis utama dari seluruh kehidupan, bukan hanya kehidupan kita. Kenapa? Karena dia tafsirun lil wujud, merupakan tafsir yang menerangkan hakikat dan rahasia wujud ini. Melalui ahadiyah kita memahami an la fa'ila li syai'in wala fa'ila fi syai'in illallah. Tidak ada yang mengadakan sesuatu dari ketiadaan, dan tidak ada hukum yang mengatur segala sesuatu yang diciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tidak ada wujud yang hakiki, yang sejati, yang sebenar-benarnya kecuali hanya wujud Allah. Karena wujud kita, keberadaan kita, kehidupan kita bukan kehidupan yang mandiri dan hakiki, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada wujud hakiki kecuali hanya wujud Allah. Tidak ada fa'il hakiki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka atas dasar ini, atas dasar pemahaman ini dan tafsir ini, kenapa kita berharap kepada sesuatu yang tidak punya wujud hakiki? Kenapa kita bergantung kepada sesuatu yang tidak memiliki sama sekali hakikat dalam arti yang sebenarnya? Kalau Allah yang menghidupkan, kita dihidupkan. Itu perbedaan antara kita dengan Allah. Allah yang menghidupkan, kita dihidupkan. Yang dihidupkan dengan sendirinya bergantung kepada apa? Al-Hayyu. Bergantung juga kepada Al-Qayyum yang menjadi tambatan sandaran seluruh kehidupan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Maka dari sini Allah menginginkan kita untuk tidak berharap dan takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain Allah tidak memiliki hakikat, tidak memiliki wujud yang hakiki, tidak memiliki kekuasaan atas sesuatu melainkan dengan izin Allah. Saya ingin berikan gambaran dan contoh sederhana buat Bapak Ibu. Ini bukan mengajarkan Bapak Ibu keyakinan fatalisme, Jabariyah, bukan. Nanti kita akan menemukan hal yang indah dari semua ini. Pada saat seorang petani menanam, yang menumbuhkan siapa? Coba Bapak Ibu perhatikan. Peran yang dilakukan petani sama yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih besar? Petani katakan membajak, membersihkan lahan, kemudian mulai dia apa? Mempersiapkan bibit yang telah disemai, ya. Kemudian dia siapkan pupuk, baru dia mulai menandur. Kalau orang Sukabumi bilang, mulai menanam kan. Setelah itu petani setiap harinya memperhatikan air, memperhatikan juga kebersihan lahannya kan. Tapi sepanjang pertumbuhan, perkembangan, siapa yang menumbuhkan? Kemudian keahlian, kepandaian untuk menanam, siapa yang mengajarkan? Air yang mengalir, siapa yang menurunkan? Kemudian matahari yang bersinar, siapa yang memerintahkan untuk bersinar? Semuanya kembali kepada Allah. Berarti apa yang dilakukan seorang petani kira-kira berapa persen dibandingkan apa yang Allah lakukan? Petani menanam, Allah yang menumbuhkan.
Cuma hukum Allah ini dan ketentuannya serta ukurannya amat sempurna. Kalau seorang petani menanam padi, keluar padi. Menanam gandum, keluar kan? Tidak mungkin dia menanam padi yang keluar duri, mustahil. Kalau Allah lakukan hal ini berarti Allah tidak. Maka kalau seandainya setiap orang dibalas oleh Allah sesuai dengan tanaman dan amalnya, adil apa tidak? Yang menanam padi menerima padi, yang menanam duri menerima duri, menanam gandum menerima gandum. Kemudian menanam nangka tidak mungkin akan keluar durian. Menanam durian pun tidak akan mungkin keluar walaupun nampaknya serupa, tetapi tetap hasil setiap orang sesuai dengan amalnya. Oleh karena itu Allah mengatakan apa? Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil. Bukankah Allah sebijak-bijaknya, seadil-adilnya dalam keputusan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap kita semua. Dan kita harus memahami takdir Allah sebagai ukuran yang amat sempurna. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbihisma rabbikal, sucikanlah nama kebesaran dan keagungan Tuhanmu yang maha agung. Di saat disebutkan nama, berarti apa? Berarti yang dimaksudkan al-musamma. Al-musam. Di saat saya menulis air di papan bor, saya pegang basah enggak? Yang saya tulis air, yang saya masukkan apa? Yang diberikan nama air tersebut. Begitu juga Sabbihisma rabbikal, sucikan nama kebesaran keagungan Tuhanmu yang maha agung. Karena kita kenal Allah kan melalui nama-namanya. Betul enggak? Alladzi khalaq, yang mencipta. Karena semua ciptaannya. Fasawwa, dan dia telah menyempurnakan semua ciptaan. Walladzi qaddara fahada, dan dia yang telah menetapkan ukuran, kadar bagi segala sesuatu dengan penuh keseimbangan. Dikata qadar dalam bahasa Arab, Allah berfirman, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan dengan apa? Dengan ukuran dan perhitungan yang betul-betul penuh dengan keseimbangan. Allah menetapkan kadar, ukuran, hukum bagi apa-apa yang diciptakan. Fahada, lalu Allah memberikan kita bimbingan, tuntunan, bagaimana kita memahami hukum tersebut, kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan kita. Ketika orang-orang di barat menciptakan pesawat komersial, pesawat tempur, dengan memanfaatkan hukum dan ketentuan Allah, apa bukan? Memanfaatkan hukum-hukum yang ada di alam raya ini, hingga mereka mampu untuk apa? Untuk terbebas dari gravitasi bumi dan mengudarakan pesawat-pesawat mereka. Itu dengan ukuran, bukan dengan asal-asalan. Sebelum adanya ilmu fisika, fenomena fisika di alam raya sudah ada belum? Sebelum ada ilmu kimia, fenomena kimia telah ada. Sebelum ada ilmu biologi, fenomena biologi baik yang berhubungan dengan manusia, hewan, tumbuhan, manusia meneliti, mengkaji, setelah itu mereka mengambil manfaat dari ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat bangsa barat maju karena mereka mengikuti hukum-hukum takdir, kita mundur karena kita menyalahi takdir. Sebagai contoh, Bapak Ibu tahu nggak jembatan Kelor yang di daerah Kampung Melayu, jembatan kereta api, itu sisa pembangunan Belanda. Sudah berkali-kali ketabrak bis tingkat, tapi masih bisa bertahan. Padahal dibangun dari mulai zaman Belanda. Kemudian jembatan kereta api dari Cikampek menuju Purwakarta. Kita lihat jembatan tersebut ya, dari mulai zaman Belanda sampai sekarang tegak, paling kita hanya memperhatikan bautnya, mengecatnya supaya tidak mengalami pengeroposan. Bagaimana kereta melintas di tengah-tengah jurang, sungai, masuk ke dalam terowongan. Jembatan tersebut bertahan begitu lama, sedangkan Golden Gate yang dibangun di Samarinda
Belum berusia lama sudah apa? Sudah ambruk. Karena yang Belanda bangun, dibangun dengan kejujuran, jauh dari khianat. Yang dibangun oleh orang kita dibangun dengan kebohongan dan khianat. Alam tidak menerima kebohongan. Oleh karena itu walaupun Bapak Ibu membangun jembatan, membangun building, membangun bangunan, betapapun megahnya, tapi mengkhianati ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala, diundang Nabi, para ulama, kiai, para habaib untuk mendoakan tempat tersebut, tidak akan mampu untuk mempertahankan kebohongan kita. Tapi yang bangun orang Korea, orang non-muslim, tapi mengikuti ketentuan-ketentuan yang Allah tetapkan, bangunannya akan bertahan lama. Jadi jangan kita berkeluh kesah di hadapan Allah, ya Allah kenapa kamu tidak berpihak pada kami? Padahal kami waktu membukanya membaca doa, sedekahan, kemudian mengundang para ulama untuk mendoakan. Kenapa kok bangunannya orang kafir kamu biarkan bertahan lama, bangunan kami kamu biarkan mengalami kerusakan. Jadi kita harus ingat, pemerintah kita kalau mereka khianat akan menjerumuskan bangsa negeri kita menuju kehancuran. Sedangkan pemerintah non-muslim di negara-negara mereka, kalau mereka menegakkan keadilan, mereka berjuang untuk kepentingan rakyat, mereka akan membangun kesejahteraan rakyat. Orang Islam yang menjadi contoh buruk buat agamanya, orang-orang kafir menjadi contoh baik buat agama mereka. Berarti kita bukan hanya merusak diri kita, bukan hanya menodai bangsa kita, tapi kita merusak nama baik agama kita. Kembali kepada pokok pembicaraan kita, bahwa al-ahadiyah, keesaan Allah yang Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk dikumandangkan, dia merupakan tafsirun lil wujud, tafsir yang menerangkan rahasia dan hakikat wujud ini, bahwa semuanya berasal dari Allah, kembali kepada Allah, berjalan dengan hukum-hukum Allah yang penuh keseimbangan. Dan Allah tegaskan melalui juga ayat ini bahwa tidak ada wujud yang hakiki kecuali hanya wujud Allah. Tidak ada fa'il yang hakiki kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali, kita berobat atau mengobati orang sebagai seorang dokter. Yang menyembuhkan dokter apa Allah? Ini harus diingat betul-betul. Kita berobat atau mengobati orang, yang menyembuhkan Allah. Terkadang dengan obat sederhana Allah sembuhkan, tapi dengan obat yang dianggap paling istimewa tidak terjadi kesembuhan. Seorang dokter, saya punya adik sendiri, sedang praktek di luar, tetangganya telepon, "Dok, saya punya perut lagi buang-buang air." Saya punya adik, telepon sama pembantunya, "Tolong ambilkan obat ini, berikan untuk dia." Pembantu mengambil obat, diberikan kepada pasien, dia minum. Waktu saya punya adik pulang, tanya sama siapa? Sama pembantu, "Obat apa yang tadi kamu berikan?" "Ini." La ilaha illallah. Yang diberikan bukan obat untuk orang yang diare, malah diberikan obat asam urat yang bisa memperparah apa? Diare seseorang, kan dia lebih tajam. Saya punya adik gelisah, langsung telepon, "Mbak, bagaimana kabarnya?" "Alhamdulillah. Saya minum sekali langsung berhenti." Karena dia sugesti, ya Allah kasih subhanallah tubuh manusia ini, subhanallah amat dipengaruhi sugesti. Ada seorang terkena kanker cukup lama. Dia tidak tahu. Bertahan lama, dia bekerja, dia tidak ada apa-apa. Begitu berobat ke dokter, dokter katakan bahwa kamu kena kanker stadium 3. Langsung tubuhnya dengan cepat digerogoti oleh penyakit. Seorang berobat ke dokter tenang-tenang, waktu diperiksa tensinya 160. Dia nggak berasa apa-apa sama sekali. Bawahnya 100. Dokter bilang, "Kamu tidak boleh bawa kendaraan. Kamu harus dirawat, harus diturunkan." Subhanallah, karena stres, kaget, meningkat tensinya. Diberikan obat apa? Bukan membuat dirinya baik, semakin menjadi-jadi. Lemas, nggak ada gairah, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak bisa bangun sama sekali.
Akhirnya dia bilang, waduh ini dokter nggak bener, langsung mampir tukang sate, 20 tusuk. Begitu dia makan sate langsung segar luar biasa. Ini bukan berarti tidak sesuai dengan apa? Dengan ketentuan medis. Kebetulan orang ini punya penyakit bawaan dari orang-orang tuanya, tensinya tensi yang keluarganya tinggi. Jadi kalau tensinya rendah, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Seperti orang kalau sudah punya diabetes tinggi, katakan sudah terbiasa 200, begitu 140, 130 gemeteran langsung. Karena sudah terbiasa apa? Terbiasa tinggi. Jadi maksud saya, pengaruh dari sugesti luar biasa. Seorang dokter kalau ingin mengobati pasiennya, begitu melihat kondisi pasien yang lemah, yang kurang gairah, dia mengatakan, nggak ada apa-apa, ini ringan, cuma masuk angin. Nggak usah khawatir, baca bismillah, makan obat ini, sembuh insya Allah. Sakitnya cukup parah. Tapi sugestinya dulu apa? Dibangkitkan. Subhanallah, yang tadi digotong-gotong, begitu diberikan minum obat, keringatnya keluar, semangat, nafsu makan. Padahal penyakitnya belum sembuh. Dokter mulai mengobati dia dengan berikan harapan yang macam-macam. Tapi sebaliknya, orang sehat masuk ke rumah sakit mau periksa, dia berasa nggak nyaman, mungkin karena lambung aja, dokter bilang, waduh, kenapa nggak Anda terlambat datang ini? Kelihatannya hati Anda sudah mulai ada tanda-tanda mengeras. Kemudian, waduh, irama jantung Anda kurang baik ini. Diperiksa lagi, waduh, kelihatannya Anda juga ada kelainan pada paru-paru. Kelihatannya bagaimana yuk sekalian? Akhirnya dari jalan masuk ke rumah sakit, sampai di rumah sakit langsung jatuh, diinfus sana sini, masuk ICU untuk membayar hutang bunga bank. Karena kan rumah sakit juga kebanyakan berhutang. Jadi harus sering-sering masukkan orang ke ICU. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana pengaruh sugesti kan? Nah dalam hidup kita, kalau kita hidup berjuang tanpa ada sugesti yang baik, bagaimana mungkin kita akan membangun hidup kita? Nah sugesti yang baik ini dari pemahaman yang benar mengenai hakikat hidup yang melahirkan iman, ini yang akan dapat membangun bangsa kita. Jangankan pandangan hidup yang benar, sugesti keyakinan terhadap satu pandangan hidup walaupun salah bisa membuat pandangan hidup tersebut apa? Berkuasa di satu negara. Contohnya Marxisme. Di Rusia, di Finlandia, di Polandia, di Jerman Timur, di Cekoslowakia, di Indonesia, di Mesir, bahkan di Hadramut lagi. Bagaimana hari ini sekalian? Dengan penuh keyakinan dan sugesti akan kebenaran pandangan tersebut, membuat mereka dapat membangun negara di bawah keyakinan sosialisme, walaupun pada akhirnya mengalami keruntuhan karena bukan tegak di atas kebenaran. Berbeda dengan pandangan Islam. Ketika Allah mengatakan Qul huwallahu ahad, bukan hanya sekedar ucapan yang Allah minta dari kita, tapi agar kita membangun kehidupan kita, pandangan kita, berpikir kita, keyakinan kita, dan pekerjaan serta usaha hidup kita dibangun di atas al-ahadiyah tadi. Saya berikan contoh yang lain buat lebih jelas lagi. Saya dianugerahkan Allah rizki. Dianugerahkan Allah rizki. Saya dulu termasuk orang tidak punya, orang yang mengalami banyak cobaan dan tumbuh mirip dengan alang-alang. Artinya banyak cobaan kita lalui dalam kehidupan ini, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemurahan, kelapangan bagi kita. Bukan karena warisan dari orang tua, bukan karena kedekatan pada pejabat atau konglomerat, tapi betul-betul merasa pertolongan Allah dan tangan-tangan yang maha kuasa yang mengangkat kita, memberikan pendidikan buat kita. Nah pada saat seorang katakan membutuhkan bantuan, saya berikan bantuan kepadanya. Kemudian dia mengatakan kepada saya, syukron atau jazakallahu khairan. Kira-kira ucapannya tepat apa tidak? Yang pertama harus diucapkan bagi orang tersebut, jangan sama sekali memperhatikan sebab yang dekat ke hadapan yang memberikan dia.
Tapi yang menggerakkan hati saya, yang memurahkan rizki saya, yang membuat apa? Saya dapat membantu dirinya adalah Allah. Oleh karena itu yang harus diucapkan alhamdulillah. Dia mau doakan jazakallahu khairan, itu urusan. Tapi alhamdulillah, saya juga yang memberi harus menyadari bahwasannya saya ini dijadikan Allah sebagai wasilah untuk tersalurnya rahmat Allah pada hambanya. Karena apa? Yang saya dapatkan bukan semata-mata usaha saya. Saya berusaha tapi rezeki dari Allah. Dan saya merasakan betul-betul kalau saya gantungkan hidup saya pada usaha saya, demikian pula keluarga saya, tidak mungkin saya mampu untuk mencukupi kebutuhan saya, apalagi keluarga, apalagi memberikan bantuan yang baik bagi orang. Nah, pada saat kita memberi, kita ingat Allah, alhamdulillah, yang telah memuliakan saya dengan menjadikan saya sebagai wasilah untuk apa? Sampainya rahmatnya kepada hambanya. Yang diberi juga mengatakan alhamdulillah yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya atas saya. Dengan sendirinya rasa berhutangnya pada siapa yang paling besar? Sedangkan yang memberi tidak akan dilupakan oleh Allah. 1 berbanding 700 kurang apa coba? Betul enggak? Baik dia berterima kasih atau tidak, yang memberi tidak akan disia-siakan Allah. Sedangkan yang memberi juga bersyukur karena dia mendapatkan karunia yang besar. Dia dijadikan sebagai orang yang menyalurkan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Ini merupakan pandangan tauhid yang Allah ajarkan. Agar jangan di saat kita memberi, kita menjajah orang lain. Menguasai orang lain, mendikte orang lain, atau pada saat kita menerima pemberian, kita merasa terjajah, berhutang. Akhirnya akibatnya apa? Terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam hidup ini, karena terjajahnya sebahagian orang di tangan sebahagian yang lain. Kenapa banyak pejabat-pejabat yang takut bersikap benar, takut bersikap jujur, karena dia merasa berhutang budi kepada atasannya yang mengangkat dirinya. Padahal dirinya sedang memegang amanat Allah yang mengangkatnya, sebetulnya memberikan dia ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sesuatu yang mesti disyukuri. Sesuatu yang mesti dijalankan dengan penuh amanat dan tanggung jawab. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, sebenarnya yang menjadi fa'il, pelaku di alam raya ini siapa? Yang menjadi pelaku pada diri kita siapa? Pada saat kita menerima maupun memberi, semua adalah Allah. Nah, seharusnya siapa yang kita syukuri? Siapa yang kita sembah? Dan kepada siapa kita kembali? Seharusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada saat ibu datang berobat kepada seorang dokter, diberikan obat, ibu merasakan ringan, sembuh, alhamdulillah. Dokter juga yang menjadi apa? Yang menjadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jalan kesembuhan seseorang yang Allah berikan padanya, dia harus bersyukur pada Allah, bukan membanggakan pengetahuannya. Saya ingat saya punya anak Muhammad, masih bayi, diberikan minum keluar, diberikan makan apa saja keluar. Saya bawa ke dokter, profesor dokter, saya nggak sebutkan namanya. Begitu dibawa ke hadapan dia, waduh, kenapa ini anak kok begini? Akhirnya diberikan obat, saya berikan makan, tidak sembuh, tetap berjalan. Saya berangkat lagi ke dokter yang lain, spesialis anak, juga begitu. Saya bawa lagi ke dokter perempuan Chinese, memberikan obat, nyerocos juga, membuat hati nggak merasa nyaman sama sekali. Akhirnya saya dibawa sama satu keluarga ke Profesor Odang. Di rumahnya di dekat Proklamasi, nggak jauh dari Proklamasi, sudah tua. Dibawa ke sana, Dokter Odang lihat, pada saya sudah cukup tua. Dia perhatikan kondisinya, insya Allah tidak ada apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, dia buatkan resep. Begitu dia ngomong Bismillah, saya punya hati merasa sudah sembuh. Padahal anak saya bukan saya. Bismillahirrahmanirrahim, hentikan susu sementara waktu, berikan prosobi, kasih minum, baru 1 kali minum, langsung berhenti. Bukan Dokter Odang yang menghentikan, bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah salurkan kesembuhan melalui dia ketika dia menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, terasa masuk ke dalam hati yang luar biasa. Oleh karena itu,
kita dalam hidup ini hendaknya kita berupaya untuk selalu menggantungkan hidup kita, menghubungkan hidup kita dengan Allah. Walaupun terdapat perantara manusia yang menyampaikan rizki Allah kepada kita, perantara yang membuat kita mendapatkan pekerjaan, tapi ingat, semua yang menggerakkan hati, yang menggerakkan niat, yang memudahkan adalah Allah. Begitu juga pada saat kita memberikan sesuatu pada orang, pada saat kita menjadi saluran nikmat Allah bagi seseorang, ingatkan pada orang tersebut, bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksudkan dengan ahadiyatul wujud dan ahadiyatul fa'iliyah, dan ini salah satu yang dimaksudkan dari pesan Allah, qul huwallahu ahad. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Setiap orang yang hatinya selalu merasakan hal ini, pada saat dia memberi, pada saat dia menerima, pada saat dia bekerja, pada saat menerima budi kebaikan dari seseorang, maka dia akan selalu dijaga oleh Allah. Dan amalnya pun akan terus penuh dengan keberkahan. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tadda'i anfusukum wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tashtahun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, bukan hanya sebatas ucapan. Tsumma istaqamu, kemudian kehidupan mereka betul-betul apa? Lurus sesuai dengan apa yang diucapkan, apa yang diyakini, maka malaikat akan turun berduyun-duyun silih berganti. Allah enggak mengatakan tanzil tapi tatanazzal, menggambarkan malaikat yang turun silih berganti untuk mengawal orang tersebut. Pada saat menghadapi ancaman, menghadapi hal yang menakutkan, menghadapi kebutuhan, Allah kasih malaikat menghibur hati kita walaupun tidak terlihat dengan mata kita. Allah takhafu wa la tahzan. Jangan kalian takut dan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum, kabar gembira dengan surganya yang Allah janjikan. Kemudian mereka mengatakan kami. Ini Allah bersama para malaikatnya yang akan menjadi wali-wali pelindung kalian dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Apa saja yang kalian inginkan dipenuhi dan apa saja yang kalian minta sebagai nuzul dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apa nuzul? Nazil dalam bahasa Arab tamu yang berkunjung. Kalau nuzul sesuatu yang dipersembahkan untuk tamu. Jamuan dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah gunakan kata jamuan karena Bapak Ibu tidak lagi bekerja di sana. Setiap saat dalam jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga. Jadi yang pertama tadi, ya, kenapa al-ahadiyah ini? Yang Allah perintahkan nabinya untuk dikumandangkan sebagai apa? Satu surah yang menduduki sepertiga Al-Quran. Pertama, tafsirun lil wujud. Yang kedua, ini merupakan kandungan dari suratul Ikhlas tadi. Yang kedua, aqidatun wa imanun fid dhamir. Atas dasar pemahaman tadi yang tidak meragukan kebenarannya, yang mengantarkan kita menuju keseimbangan, keharmonian, lahirlah keyakinan dan iman dalam sanubari kita. Keimanan yang benar itu yang bertumpu di atas pemahaman dan dasar kebenaran. Kalau keimanan, keyakinan tapi tidak bertumpu di atas kebenaran, namanya apa? Namanya waham. Dalam bahasa Arab, wahama yahimu itu ya, seorang yang terjerumus dalam waham. Waham sudah jadi bahasa Indonesia kan? Sudah jadi bahasa Indonesia, digunakan dalam berbagai macam istilah waham. Kalau dugaan dalam bahasa Arab namanya adh-dhann, bisa benar bisa salah. Kalau waham itu anggapan dan dugaan yang tidak memiliki dasar kebenaran. Itu namanya Kalau orang meyakini kecombong bisa melet perempuan, waham. Yang bisa membuat apa?
Kan kecomblongan ini bisa membuat hati perempuan, katanya orang Betawi bilang gelepekan sama kita katanya. Akhirnya laki-laki ini beli kecombong yang membuat dia menggoda, menarik karena pedenya. Pedenya bukan pada dasar kebenaran, tapi karena apa? Karena kecombong. Betul enggak? Orang pedagang kalau ingin cepat kaya pakai virus. Karena ada hadis, siapa yang menggunakan virus tidak akan pernah miskin. Itu bohong semuanya. Ini merupakan hadis-hadis palsu. Tapi karena yang memakai merasa yakin, akhirnya apa? Seperti kalau orang memasarkan sesuatu dengan penuh keyakinan, biar barang bohong juga apa? Betul enggak? Seperti pencitraan yang selama ini kita saksikan di televisi, di mana-mana tempat, si fulan orangnya begini atau begitu kan? Walaupun dari orang yang tidak benar, pencitraan membuat dia menarik, benar, dan menawan kan? Tapi sebaliknya kalau orang baik dibusukkan bagaimana? Akan menjadi busuk. Bagaimana pengaruh pencitraan? Jadi kalau kita perhatikan, banyak kaum muslimin terjerumus dalam waham, keyakinan-keyakinan yang tidak memiliki dasar kebenaran. Tapi kalau yakin dan iman, tidak dapat dikatakan yakin dan iman kalau tidak bertumpu di atas pandangan yang benar. Maka tumpuan dari iman dan yakin kita apa? Adalah al-ahadiyah yang menjadi tafsir bagi hakikat wujud, yang menjadi tafsir bagi rahasia kehidupan ini, yang seluruhnya langit bumi menunjuk bahwa pencipta mereka adalah Allah. Kalau ada Tuhan selain dari Allah, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu saya ingin bertanya, keyakinan Trinitas bertumpu di atas kebenaran apa tidak? Bagaimana mungkin alam raya dan seluruh isi dikembalikan pada keyakinan Trinitas yang betul-betul rapuh? Kalau Tuhan melahirkan, satu hari kekuasaannya akan diwariskan oleh anaknya. Kalau dia dilahirkan, kekuasaannya warisan dari Tuhan sebelumnya. Kalau sudah ada anak, ada cucu. Ada cucu, ada buyut. Ada buyut, ada cicit. Betul enggak? Dan pasti bukan hanya anak, bukan hanya buyut, pasti ada kerabat-kerabat yang bermacam-macam. Betul enggak? Maka Allah katakan, qul law kana ma'ahu law anna ma'ahu qul law kana ma'ahu alihatun kama qul law anna ma'ahu alihatan kama yaquluna idzan labtaghaw ila dzil arsy sabila. Katakan, kalau ada Tuhan selain dari Allah sebagaimana ucapan mereka, niscaya Tuhan ini pasti akan apa? Pasti akan berupaya untuk menyerbu kekuasaan Allah, mengambil alihnya untuk kepentingan mereka. Dan tidak mungkin kita akan jumpai keseimbangan, keharmonian di alam raya. Oleh karena itu Allah berfirman, syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dari Allah. Kalau seseorang bersaksi harus ada bukti apa tidak? Kalau Allah bersaksi buktinya apa? Buktinya diri kita, alam raya, dan seluruh isinya bersaksi dengan tatanan yang ada di alam raya yang penuh keseimbangan dan keharmonian, menunjukkan penciptanya hanya satu. Mustahil akan adanya pencipta, pemerintah, penguasa selain dari Allah. Annahu la ilaha illahu, didukung wal malaika, oleh para malaikat, wa ulul ilmi, dan juga orang-orang yang berilmu. La ilaha illahu wal azizul hakim. Maka atas dasar pandangan ini lahirlah agama yang sejati, innad dina indallahil Islam. Ini kelanjutan dari ayat tadi, bahwa agama yang diterima adalah agama yang sesuai dengan fakta, kebenaran, dan hakikat hidup yang bertumpu di atas keesaan. Maka agama yang diterima, agama yang dasarnya adalah al-Islam, berserah diri kepada Allah yang ahad, yang esa. Jadi yang pertama tafsirun lil wujud, yang kedua aqidatun wa imanun fid dhamir. Saya paling tidak suka menggunakan kata akidah, tapi karena sudah biasa digunakan, mau tidak mau terbawa. Karena kalau akidah itu biasa digunakan untuk kelompok akidah Mu'tazilah, akidah Ahlus Sunnah, akidah Syiah, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Tapi kalau Islam mencakup keseluruhannya, begitu pula iman. Kita nggak ingin umat Islam di kotak-kotak. Jadi
iman dan keyakinan dalam sanubari yang bertumpu kepada penafsiran yang benar mengenai hakikat hidup. Sudah dua nih. Ya. Sekarang yang ketiga. Ini berkaitan satu dengan lainnya. Yang ketiga, wa manhajun lil haya. Dari keimanan, keyakinan yang bertumpu di atas penafsiran yang benar, yang tidak meragukan, yang sesuai dengan fakta-fakta dari kehidupan ini, lahirlah yang dinamakan way of life, pedoman hidup, yang tidak meragukan, yang berasal dari Sang Pencipta, yang maha adil, yang maha bijaksana, lagi maha sempurna. Kira-kira, kalau kita mengetahui Tuhan kita yang maha kuasa, maha bijaksana, maha suci, maha mulia, maha tahu, itu merupakan keyakinan kita. Kira-kira patut tidak dalam hidup ini kita meninggalkan Allah? Maka dengan sendirinya, pedoman hidup kita, way of life kita, sesuai dengan iman, keyakinan kita kepada Allah dengan asma-Nya yang begitu indah, yang sesuai dengan hakikat wujud dan penafsirannya, maka dengan sendirinya jalan hidup yang paling sesuai dengan kehidupan kita, makhluk-makhluk Allah yang berasal dari penciptanya. Saya tanya pada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya mobil, katakan Toyota, pada saat terjadi kerusakan dibawa ke Mercy, kira-kira cocok apa tidak? Atau punya mobil Hyundai, pada saat ada kerusakan dibawa ke bengkel Toyota, kira-kira bisa nggak spare partnya menggantikan spare part yang rusak? Nggak bisa. Nah, manusia ini ciptaan Allah, baik lahirnya maupun batinnya, jiwanya, akal dan pikirannya merupakan ciptaan Allah. Kira-kira patut tidak kita kembalikan manusia kepada sesama makhluk seperti manusia? Akhirnya sama dengan orang yang sedang tenggelam di lautan, dia berpegangan padanya. Mempercepat tenggelamnya apa tidak? Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, alladzi yastaghitsu bil makhluk kama thalil ghariq yastaghitsu bil ghariq. Orang yang bergantung kepada makhluk, berlindung kepadanya, berharap kepada makhluk, persis seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan, dia berpegang, bersandar kepada yang tenggelam. Akhirnya sama-sama apa? Tapi kembali kepada Allah, bersandar padanya, akan membuat kita menyatu dengan seluruh alam. Saya mau tanya pada Bapak Ibu seorang diri, dalam kebenaran, sebagaimana tuntunan Allah tadi, katakan seluruh manusia ini kafir, kira-kira siapa yang memiliki apa? Memiliki kekuatan yang paling besar, yang bersatu bersama Allah, bersama alam raya yang tunduk kepada Allah. Apakah makhluk-makhluk yang berpaling dari Allah? Oleh karena itu Nabi Ibrahim mengatakan apa? Wa kaifa akhafu ma asyraktu. Bagaimana mungkin aku patut takut kepada apa yang kalian persekutukan? Baik itu benda-benda yang tidak berakal, atau hewan-hewan, atau katakan makhluk yang berakal. Bagaimana kalian mengancam saya dan saya harus merasa takut kepada sekutu-sekutu yang kalian persekutukan bersama Allah. Wala takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi alaikum sultana fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Kalau kalian mengancam aku dengan makhluk-makhluk yang kalian persekutukan, lalu kenapa kalian tidak khawatir dan takut kepada Allah yang telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu tanpa dasar kebenaran? Maka siapa di antara kita yang paling patut untuk merasa aman? Yang bersama Allah, apa yang berlawanan dengan Allah? Oleh karena itu, seorang yang memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar dan santun, walaupun dimusuhi oleh seluruh makhluk, kita ingin bertanya, siapa yang kuat sebenarnya? Kalau kita akan memperhitungkan kekuatan dengan apa? Dengan kekuatan finansial, dengan pasukan, dengan pendukung kan? Kita lupa bahwasannya Allah Maha Kuasa, biyadihi malakutu kulli syai'.
Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Kalau Bapak Ibu punya keyakinan seperti ini, di saat berjuang seorang diri, orang mengatakan kamu ini gila, kamu enggak waras, kamu ingin menyampaikan kebenaran di tengah-tengah orang yang mayoritas menentang kamu, kira-kira yang bodoh siapa? Yang ingkar tadi, apa orang yang menyampaikan kebenaran? Kalau Nabi berpikir seperti orang tadi, tidak mungkin dakwahnya dari Mekah dimusuhi oleh orang, dikepung dari segala penjuru, akan berkembang sampai ke tanah air kita. Oleh karena itu, keyakinan ini merupakan modal yang amat penting dalam perjuangan. Jadi pertama, pemahaman yang benar sesuai dengan penafsiran yang benar mengenai kehidupan ini. Yang kedua, iman dan keyakinan yang kokoh kuat. Yang ketiga, kita memiliki pegangan yang betul-betul sesuai dengan kebenaran yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah bertanya, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum-hukum jahiliyah yang mereka inginkan, yang bersumber dari kebodohan manusia, kekurangan, apakah hukum Allah yang lebih baik bagi orang-orang yang yakin? Kalau Bapak Ibu menyerahkan diri Bapak Ibu kepada manusia dalam mengatur dan mengemudikan kehidupan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan menjadi kelinci percobaan selamanya. Betul? Dan hukum tersebut akan terus mengalami perubahan karena pengalaman dan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, kalau seandainya ada seorang dokter yang ahli, yang mampu untuk melakukan operasi plastik, melakukan apa? Katakan melakukan pembentukan ulang wajah Bapak Ibu. Sama juga pergantian sistem-sistem syaraf yang ada pada Bapak Ibu dengan katanya yang lebih canggih. Kira-kira mau apa enggak? Orang mengatakan ini wajah Bapak Ibu ini, mata di depan sudah tidak relevan kalau dua-duanya. Seharusnya satu di depan, satu di belakang. Agar orang bisa merasa aman bukan hanya dari depan, tapi dari belakang. Karena banyak sekali orang membawa kendaraan dari belakang menyeruduk orang yang di depan. Mengingat perubahan zaman, kira-kira Bapak mau nggak dirubah matanya? Atau katakan bentuk Bapak Ibu, ya, diadakan perubahan sesuai dengan selera mereka. Atau katakan jaringan syarafnya diganti dengan kabel-kabel, katakan fiber. Mau enggak? Mana yang lebih canggih, buatan manusia atau ciptaan Allah? Saya ingin berikan contoh sederhana. Saya ketemu sama ikhwan akhwat di mana? Di PKD. Sama Ibu Afifah, sama rekan kita, saudara kita. Begitu saya memandang, langsung datanya tersimpan. Data yang terlihatnya tersimpan. Betul tidak? Kemudian berbicara, data suara tersebut tersimpan dalam memori saya. Kalau saya memakan sesuatu, langsung tersimpan. Aroma juga tersimpan, katakan aroma durian. Setelah kemarin saya mencium aroma tersebut, memandang seseorang, mendengar sesuatu, kemudian ketemu lagi, katakan sebulan, 2 bulan kemudian. Begitu saya mencium aroma durian, saya harus berpikir dulu enggak? Begitu mencium durian. Padahal dari penciuman muncul pertanyaan ke otak, apa ini? Otak memberikan jawaban, durian. Cepat nggak jawabannya? Perlu tombol nggak? Nggak perlu tombol kan? Waktu kita memandang perlu di save nggak? Nggak perlu di save kan? Terkena virus nggak? Subhanallah. Begitu kita memandang objek yang pernah kita lihat, langsung jawaban dengan begitu cepat datang dari otak. Begitu kita mendengar suara bapak atau ibu fulan, kita langsung mengatakan fulan. Begitu kita mencicipi katakan sesuatu, kita mengatakan umpamanya opor atau semur. Walaupun mata tertutup, bagaimana indera kita mengirimkan berita ke otak dan mengajukan pertanyaan, apa ini? Jawabannya begitu cepat. Kira-kira ada tidak komputer yang dibuat manusia secanggih ini? Saya ingin tanya, kalau Bapak Ibu punya memori atau eksternal memori atau internal memori, katakan
2 tera, 3 tera. Besar nggak? Tapi begitu kita isi dengan visual dalam jumlah, katakan, umpamanya katakan dalam jumlah 1000 aja yang cukup panjang, atau 2000. Tidak lama kemudian mulai itu, memorinya apa? Lemot. Betul nggak? Tapi mata kita setiap hari berapa banyak yang tersimpan di serambi-serambi penglihatan. Kemudian yang kita dengar, betul nggak? Yang kita cium, yang kita raba, yang kita rasakan. Bahkan bukan hanya begitu, rumus-rumus ilmu pengetahuan yang bermacam-macam, kimia, fisika, biologi, geologi yang tersimpan. Matematiknya, subhanallah, manusia bukan hanya mampu mengingat, bahkan mampu untuk mengembangkan dan melakukan penelitian. Semua itu tersimpan dalam tempat yang kecil dan bahannya mirip dengan agar-agar. Mirip dengan agar, kira-kira pernah tidak lemot? Pernah nggak lemot? Kecuali kalau dia makan obat-obatan, narkoba dan lain sebagainya. Semakin diasah, semakin tajam. Betul nggak? Semakin jarang digunakan, semakin apa? Semakin lemot. Nah, saya mau tanya, kira-kira memori yang ada pada manusia ini, baik yang bersifat audio, visual, ya, belum lagi berbagai macam ilmu pengetahuan, semakin banyak orang melakukan penelitian, semakin tajam otaknya. Memecahkan persoalan matematik, fisika dalam waktu yang begitu singkat. Artinya apa? Artinya keajaiban yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, ternyata ada pada anak keturunan manusia. Dan ini yang dinamakan kecerdasan DNA, bukan kecerdasan ini. IQ bukan, DNA. Pada Bapak Ibu semua terdapat kecerdasan yang tersimpan, tersembunyi, yang Bapak Ibu kurang perhatikan. Sampai Imam Ali mengatakan apa? Wa tahsabu nafsaka jirman saghira. Kau menganggap dirimu di benda kecil yang tak berarti. Wa fikan tawal alamul akbaru, padahal dalam diri kamu tersimpan rahasia alam yang amat besar. Allah ciptakan langit, bumi, matahari, bulan, bintang, termasuk juga hewan, tumbuh-tumbuhan untuk kita. Apakah hanya untuk kita konsumsi? Apa mengajak kita merenung? Mengajak kita berpikir, mengajak kita merenung, mengajak kita untuk menemukan hakikat hidup ini. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insan min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidata qalilan ma tashkurun. Dia yang telah mempercantik, memperindah segala sesuatu yang diciptakan. Memulai ciptaan manusia dari asal usul yang rendah, tanah. Dari sana Allah ciptakan cairan yang rendah, yang hina. Yang begitu apa? Rendah, hina, dan keluar dari saluran kotoran. Lalu Allah ciptakan anak keturunan manusia berkembang biak dari cairan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnakan dirinya, baik bentuknya, baik rupanya, baik berbagai macam potensi yang ada pada dirinya. Lalu Allah tiupkan ruh yang membuat semua ini siap untuk hidup, menjalankan tugas sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kalian pendengaran, penglihatan, akal, fikiran, dan perasaan. Tapi sedikit di antara kalian yang bersyukur pada Allah. Dia makan, dia minum, menikmati berbagai macam nikmat karunia. Dia menerima rezeki yang diingat manusia yang memberikan padanya. Padahal dia hanya sebab yang mengantarkan rezeki dari Allah. Di saat orang berikan pekerjaan pada kita, kita ingat kebaikan dia, lupa pada Allah yang menggerakkan hatinya, memudahkan dia untuk memberikan pekerjaan buat kita. Jadi, Al-Ahadiyah tadi, yang dikumandangkan melalui suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, bukan merupakan hal yang sepele, tapi dia merupakan tafsirun lil wujud. Kemudian aqidatun wa imanun fid dhamir dalam sanubari. Yang ketiga, wa manhajun lil hayah, bertalian satu dengan lainnya. Maka tak heran kalau surah ini menduduki sepertiga Al-Quran. Dan kita tahu tadi bahwa sepertiga yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah an-nubuwah, kenabian. Karena mana mungkin Allah berbicara kepada setiap makhluk secara langsung. Maka Allah pilih seorang yang jujur, yang terpercaya, yang tidak akan berkhianat sebagai apa?
sebagai Rasul yang menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Kenapa dipilih dari kalangan manusia? Supaya dapat memberikan contoh. Karena kalau malaikat yang dipilih sebagai Rasul, manusia bakal bilang apa? Terang aja dia malaikat, nggak nafsu, nggak makan, nggak minum, nggak ini kan. Terang aja dia mampu untuk menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya. Coba kalau dia manusia yang memiliki nafsu, tidak mungkin dia seperti itu. Ternyata Nabi Muhammad, manusia yang sama dengan kita, makan, minum, berkeluarga, seperti kehidupan manusia, tapi ternyata dia benar-benar manusia yang Allah sempurnakan imannya, akalnya, jiwanya, hingga dapat mengendalikan semua potensi yang Allah berikan untuk segala kebaikan dan jauh dari keburukan. Dia menjadi contoh bagi kita semua. Dari kenabian, dengan sendirinya kita beriman pada risalah yang dibawa, kitab yang Allah turunkan, kitab-kitab sebelumnya, demikian pula para nabi dan malaikat yang mengantarkan wahyu dan kabar-kabar yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran, ya, nabi dan kenabian merupakan pokok yang kedua. Karena dialah yang menjadi apa? Yang menjadi perantara bagi Allah untuk menyampaikan amanat petunjuknya bagi umat manusia. Dan Allah jadikan Rasulnya sebagai suri tauladan bagi kita dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang ketiga, Al-Ma'ad, hari kembali. Hari kembali dari mulai kita kembali meninggalkan kehidupan dunia ini. Karena dunia bukan segala-galanya. Kemudian kebangkitan. Setelah itu manusia akan dihisap oleh Allah. Dan setiap orang akan menerima sesuai dengan apa yang pernah diperbuat dalam kehidupan dunia. Ini menegaskan keadilan Allah Ta'ala. Kenapa bukan dalam kehidupan dunia dituntaskan? Berapa banyak pahlawan dituduh berkhianat? Berapa banyak pengkhianat dituduh sebagai pahlawan? Berapa banyak orang yang berjuang mengorbankan seluruh hidupnya diabaikan dan disepelekan. Tapi berapa banyak orang yang menunggangi pahlawan-pahlawan yang berjuang dengan harta dan jiwa mereka mendapatkan sebutan nama yang setinggi-tingginya. Padahal mereka tidak punya peran dalam perjuangan. Berapa banyak orang-orang yang disakiti, yang teraniaya, yang menjadi korban kejahatan para penjahat. Tapi ternyata mereka mendapatkan sebutan karena pencitraan yang baik. Sedangkan mereka-mereka yang teraniaya, kalau kehidupan dunia berakhir begitu saja, kira-kira adil tidak Allah Ta'ala? Oleh karena itu, hari pembalasan yang dinamakan Al-Ma'ad, kembali kepada Allah, dan setiap manusia menerima balasan atas amalnya merupakan hal yang sesuai dengan keadilan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu kalau nonton atau membaca buku cerita, pada saat mengikuti cerita dari mulai anak-anak teraniaya oleh katakanlah masyarakatnya atau oleh keluarga dekatnya, terusir, ya, kemudian haknya dirampas, kemudian dia mulai meninggalkan kampung halamannya. Di perjalanan hidup juga banyak mengalami cobaan-cobaan yang luar biasa. Tahu-tahu cerita berakhir begitu saja. Kira-kira Bapak Ibu menerima enggak? Setiap orang dari kita fitrahnya menunggu bagaimana kesabaran orang tersebut membuahkan hasilnya. Bagaimana dari seorang yang lemah teraniaya menjadi pahlawan. Oleh karena itu, semua buku-buku cerita selalu apa? Akhirnya kebenaran sebagai pemenang. Kecuali kalau yang menulis cerita tersebut orang yang sakit jiwa. Orang sakit jiwa. Kalau orang yang sakit jiwa, ya, karena yang gemar berbuat aniaya, selalu pada akhirnya dalam cerita tersebut yang menjadi pemeran utama penjahat-penjahat yang berbuat aniaya, yang memutarbalikkan fakta. Tapi kalau manusia yang hatinya bersih, selalu menyajikan cerita yang mendidik, yang menunjukkan pada akhirnya kemenangan pasti berada di tangan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Jadi kita kembali kepada pokok pembicaraan kita. Kalau saya lanjutkan ini terlalu banyak, akhirnya lebih banyak yang tumpah ini. Jadi saya ingin paling ya kepada dasar yang utama. Nanti insya Allah kita ketemu lagi dalam waktu dekat, insya Allah mudah-mudahan. Jadi suratul Ikhlas dia menduduki sepertiga dari Al-Quran dan sepertiga dari agama kita, karena dia merupakan surah yang menjelaskan landasan tauhid, di mana seluruh kehidupan kita dibangun di atasnya. Pokok yang kedua, an-nubuwah, kenabian,
kemudian risalah yang beliau bawa dari Allah, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, beriman juga kepada para nabi sebelumnya. Yang ketiga, al-ma'ad, di mana Allah akan betul-betul menghakimi dan mengadili manusia hingga setiap orang akan menerima balasannya. Kalau dalam benak kita yakin akan hari akhir, mungkin nggak kita berkata menyakiti orang? Atau mengambil hak orang? Atau kita bersikap khianat walaupun manusia tidak melihat? Kalau kita beriman akan hari pembalasan, mustahil hal ini akan dilakukan. Oleh karena itu, beriman kepada hari akhir, yakin akan pengawasan Allah terhadap kita, akan membantu untuk mengerem kita dari hawa nafsu angkara murka, menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Nah, kita lanjutkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu, katakan sesungguhnya Allah itu ahad. Ini yang menggerakkan Ibu Irana Handora untuk masuk ke dalam Islam. Karena pernyataan ini sesuai dengan apa yang di hati. Ahad berbeda dengan wahid. Kalau wahid menunjukkan arti satu, kalau ahad di samping arti satu menunjukkan tidak ada satu pun yang setara dengan dirinya. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, dan juga menunjukkan di samping arti tadi, ahad menunjukkan apa? Keunikan. Dia berbeda dengan yang lain tidak serupa dengan dirinya, baik pada zatnya, baik pada asma'nya, maupun pada seluruh af'al dan perbuatannya. Berbeda dengan makhluknya, karena Allah maha bijaksana, maha tahu, maha suci, maha kaya, maka sikap perbuatannya tidak dipengaruhi oleh berbagai macam kepentingan dan interest seperti kita. Allahus Samad, sebagaimana segala sesuatu berasal dari Allah, segala sesuatu bergantung kepada Allah, maka dialah yang dituju oleh setiap makhluknya, baik dalam harapan mereka maupun perlindungan mereka. As-Samad alladzi yusmadu ilaihi fi jami'il ahwal, yang dituju oleh seluruh makhluknya dalam segala keadaan, baik dalam harapnya maupun takutnya. Dengan dasar segala sesuatu berawal dari Allah, kembali kepada Allah, bergantung pada Allah. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Kalau dia melahirkan, maka kelak dia akan pensiun, digantikan oleh anaknya. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan, berarti dia telah menggantikan kekuasaan Tuhan sebelumnya. Nah, Tuhan yang sekarang generasi keberapa kira-kira? Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dirinya. Ada satu orang memberikan perumpamaan antara kita dengan Allah bagaikan obor dengan api. Obor yang begitu banyak bersumber dari api. Begitu pula makhluk-makhluk ini tak beda katanya. Hubungannya dengan Allah bagaikan obor-obor yang begitu banyak yang bersumber dari api. Kira-kira benar enggak? Benar enggak? Salah. Karena ini ada proses lahir melahirkan. Betul enggak? Obor yatawalladu minan nar. Sedangkan makhluk bukan lahir dari Allah, tapi diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu hubungannya antara kita dengan Allah, hubungan makhluk dengan penciptanya. Oleh karena itu keyakinan manunggaling kaula Gusti merupakan keyakinan yang tidak benar. Jadi baik para pendahulu kita sebetulnya, mereka tidak meyakini bahwa makhluk dan khaliknya menyatu sama sekali, tidak. Tapi mereka mengatakan tidak ada fa'il di alam raya ini, baik dalam memulai ciptaan sampai kepada hukum yang mengaturnya, kecuali hanya Allah. Semuanya berasal dari Allah. Ciptaannya bukan berarti lahir seperti kelahiran manusia dari siapa? Dari orang tuanya, atau kelahiran obor dari api-api yang bermacam-macam, atau kelahiran tunas-tunas dari induknya. Sama sekali tidak. Tapi hubungannya khalik dengan makhluknya. Yang hidup, yang maha hidup dengan yang dihidupkan. Yang wujudnya merupakan wujud yang hakiki, yang tidak bergantung kepada sesuatu, kemudian yang mengadakan dan menciptakan makhluk-makhluknya dari ketiadaan hingga ada. Jadi dia Al-Muhyi yang menghidupkan kita, sedangkan kita adalah makhluk yang dihidupkan.
Nah dari sini Bapak Ibu, saya tidak ingin mengajak Ibu untuk berfilsafat terlalu jauh, tidak. Tapi ingin kehidupan kita dibangun di atas asas yang benar. Penafsiran yang benar mengenai kehidupan ini, kemudian keimanan yang dibangun di atas penafsiran yang benar, kemudian jalan hidup yang berasal dari Sang Pencipta, yang menguasai hakikat kehidupan, yang menjadi pelaku yang sebenarnya di alam raya ini dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Insya Allah nanti kita dapat berjumpa kembali. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.